Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillah, wabarakatuh. alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah fa subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang mana dengan rahmatnya, karunia-Nya, taufik dan hidayahnya bisa mengumpulkan kita, bisa memberi kita taufik, memberi kita petunjuk untuk sama-sama menuntut ilmu, untuk tadzakur wa tadzkir, saling mengingatkan, wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Nah, yaitu saling mengingatkan untuk dalam jalan kebenaran, mengingatkan untuk saling sabar, mengingatkan untuk supaya taat kepada Allah dan takwa kepadanya, dan juga saling mengingatkan untuk supaya senantiasa di jalan cinta kepada Allah dan Rasul-Nya. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama salam hormat saya kepada para pengurus atau para ikhwan dan akhwat dari Majelis Baitul Muhammadi. Nah, insyaallah semuanya diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kemuliaan, diberi kesehatan, panjang umur, murah rezeki, amin ya rabbal alamin. Dan juga salam hormat saya kepada para peserta seluruh jamaah online dari Baitul Muhammadi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, baru tadi saya dipesan sama salah satu pengurusnya atau salah satu penanggung jawabnya, tema kali ini yaitu muhasabah akhir tahun. Nah, muhasabah itu artinya dari kalimat hasaba yuhasibu, atau dari kalimat hasiba yahsibu, menghitung. Kalau yuhasibu artinya menghitung-hitung, apa yang perlu dihitung. Nah, maksudnya adalah menghitung atau merenungi, atau istilahnya merenungi apa-apa yang telah kita lakukan atau apa-apa yang telah kita tinggalkan, atau dalam artian Allahumma shalli ala Muhammad, introspeksi diri bahasa sekarangnya, atau introspeksi diri. Nah, muhasabah ini adalah salah di antara hal-hal yang sering digemari atau sering dilakukan atau menjadi kebiasaan para ulama maupun kaum salihin maupun para aulia Allah, para kekasih-kekasih Allah. Mereka dengan segala kemuliaannya, dengan ketinggian iman mereka kepada Allah, dengan kuatnya hati mereka, dan dengan kegigihan mereka untuk beribadah taat takwa kepada Allah, mereka tidak pernah meninggalkan yang namanya muhasabah. Kalau di sini tema kita muhasabah akhir tahun, nah mereka bermuhasabah bukan hanya di akhir tahun, bahkan di setiap hari mereka melakukan mengamalkan muhasabah, atau selalu menghitung-hitung, selalu berintrospeksi diri. Bahkan di antara anjuran-anjuran para ulama, di antara adab sebelum tidur, yaitu termasuk al-muhasabah. Artinya apa-apa yang telah kita lakukan hari ini, apa yang telah kita tinggalkan hari ini, apa kesalahan yang telah kita perbuat. Nah, semuanya itu diintrospeksi, direnungi, kemudian diistighfarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon ampun, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan harapan Allah mengampuni atas apa-apa yang telah kita lakukan, kesalahan-kesalahan yang telah kita lakukan, yang telah kita kerjakan, dengan harapan Allah Subhanahu wa taala memaafkannya atau mengampuninya. Dan juga ada satu hadis dari Nabi Muhammad SAW, dan juga sebagian periwayat perawi menisbatkan
hadis ini kepada Sayyidina Umar bin Khattab, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum kalian ini nanti dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wazinu a'malakum qabla an tuzanu. Begitu juga timbang juga amal kalian. Ditakar juga amal kalian sebelum nanti amal kalian ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ini menjadi kebiasaan para aulia Allah, menjadi kebiasaan para kaum solihin, mereka sering menghisap diri mereka, sering mengintrospeksi diri mereka, baik itu setiap tahun, setiap bulan, maupun setiap harinya. Nah, bagi kita sekurang-kurangnya setiap ada momentum tahunan, ini menjadi waktu yang tepat untuk kita introspeksi diri, baik itu akhir tahun, terlepas itu baik itu tahun hijriyah atau tahun miladiyah, karena dua-duanya ya memang sebagai muslimin lebih condong kepada hijriyah. Akan tetapi tidak ada salahnya kita memakai miladiyah sebagai bahan renungan, juga menjadi bahan untuk introspeksi diri. Maka para ulama ini menjadi teladan kita. Bagaimana kita mengintrospeksi diri kita, menghisab diri kita akan apa-apa yang telah kita lakukan di tahun ini, di tahun 2023 yang mana kita akan memasuki tahun 2024, kita menghisab diri kita, apa yang telah kita lakukan, apa yang telah kita tinggalkan, dengan harapan Allah Subhanahu wa taala supaya mengampuni. Dan juga kita pasang niat untuk apa? Untuk memperbaiki di tahun yang akan datang. Ya Allah, misalnya pasang dalam diri kita, ya Allah, saya mohon ampun atas apa yang telah saya lakukan di tahun ini atau di tahun yang akan berakhir ini. Dan saya niat, ya Allah, saya akan memperbaiki diri saya di tahun yang akan datang. Atau mulai jangan tunggu tahun depan, besok setelah ini saya harus niat, saya harus bisa memperbaiki diri saya atas kekurangan-kekurangan saya. Sebagai bahan renungan untuk bermuhasabah, sebagaimana tadi yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, yaitu kita menghisap diri kita sebelum kita dihisap. Nah, dan juga ada petunjuk bahwa ada perkataan bahwa barang siapa yang terbiasa menghisap dirinya atau menyesali perbuatannya, maka nanti insya Allah hisapnya akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, akan tetapi orang yang merasa enggan untuk berintrospeksi, merasa dirinya nih aman-aman saja dari hisab, atau dirinya nih aman dari dosa, aman dari kesalahan. Mungkin dia merasa bebas dari kesalahan dan dosa. Nah, ini nanti hisabnya akan apa? Akan diberatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Nah, nanti jadi sebagai renungan ada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan bagaimana nanti manusia-manusia ini dihisab di padang mahsyar. Katanya, la tazulu qadama abdin yaumal qiyamah. Tidaklah kedua kaki hamba nanti di hari kiamat bergerak ketika di padang mahsyar kecuali setelah diberi pertanyaan. Jadi dikasih pertanyaan-pertanyaan dulu oleh Allah Subhanahu wa taala atau para malaikat-malaikat Allah yang bertugas untuk menghisab kita. Itu ada 4 pertanyaan. Yang pertama, an umurihi fima afna. Yang pertama nanti akan ditanya, bagaimana umur kita ini yang Allah telah berikan, yang Allah telah berikan kita waktu hidup dari lahir, usia balik sampai wafat, fima afna. Di mana engkau menghabiskan umurmu itu? Untuk apa kau habiskan umurmu? Apakah untuk taat kepada Allah? Apakah untuk takwa kepada Allah? Apakah sebaliknya bermaksiat kepada Allah? Kita gunakan umur yang merupakan nikmat dari Allah ini kita gunakan untuk maksiat atau untuk taat. Nah, kita jadikan renungan di akhir tahun ini, ya Allah. Selama tahun ini, selama tahun 2023 ini, apa-apa saja yang telah saya habiskan dari umur saya. Kita renungi diri kita, apakah banyak maksiatnya atau banyak taatnya. Salatnya apakah kita lakukan semua, apakah bolong-bolong. Naudzubillah. Kalau bolong-bolong ada yang kita tinggalkan, baik sengaja maupun tidak disengaja, segera diqadha. Ataupun kalau ada puasa Ramadan yang telah kita tinggalkan, segera kita
bayar hutang Ramadan kita. Sehingga kita setelah kita introspeksi, setelah kita bermuhasabah, kita perbaiki diri kita. Begitu juga umur yang telah kita lalui ini selama di tahun ini, apakah semakin mendekatkan kita dengan Allah atau semakin menjauhi kita dari Allah, atau semakin mendekatkan kita kepada syaitan, na'udzubillah. Apakah umur yang kita gunakan ini disenangi oleh Allah atau disenangi oleh syaitan, na'udzubillah. Ini menjadi bahan renungan kita di akhir tahun ini. Yang kedua, wa an ilmihi wa an jasadihi fi ma ablah. Dan juga pertanyaan yang kedua nanti ketika dihisab tentang bagaimana jasad kita, badan kita, tubuh kita, bagaimana engkau menggunakan tubuh kita ini. Kita jadi bahan renungan juga di tahun ini. Ya Allah, bagaimana aku telah menggunakan tubuhku, bagaimana aku telah menggunakan anggota badanku yang kau telah berikan kepadaku di tahun ini, ya Allah. Allah memberikan kita panca indera misalnya, memberi kita penglihatan, memberi kita pandangan, memberi kita telinga, memberi kita indera perasa, memberi kita lisan dan lain sebagainya. Nah, untuk apa itu telah kita gunakan selama ini? Apakah untuk melihat Al-Quran, untuk memandang para ulama, memandang orang-orang yang soleh, memandang Al-Quran, memandang orang tua kita dengan penuh rahmat, atau memandang hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga tangan kita. Tangan kita lebih banyak kita gunakan untuk menyakiti orang lain, atau kita sering menggunakan untuk bersedekah atau membantu orang lain atau menyenangi orang lain. Begitu juga kaki kita nih. Kaki kita gunakan untuk melangkah ke tempat-tempat yang Allah ridhoi, atau kita gunakan untuk melangkah ke tempat-tempat yang Allah murkai, ke tempat di mana di situ ada keridhaan Allah atau hal-hal yang disenangi oleh syaitan, begitu. Jadi harus kita renungi, ya Allah, di tahun ini sudah untuk apa saja nih yang kita pakai? Tangan kita, mata kita, pikiran kita, akal kita nih udah kita pakai buat apa akal kita nih? Mata kita, hati kita nih yang bisa menguasai adalah diri kita sendiri. Jadi hati kita nih jahat atau baik hanya kita yang tahu, orang lain nggak ada yang tahu. Hanya kita dengan Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Nah, untuk apa nih hati kita? Apakah hati kita lebih banyak kotorannya atau amalnya atau cahayanya, seperti itu? Karena apa? Karena setiap seseorang itu melakukan sebuah dosa atau melakukan sebuah maksiat, maka akan ada satu nokta hitam di dalam hatinya. Seperti itu. Sehingga ketika dia melakukan dosa tanpa dia renungi, tanpa dia sesali, tanpa dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, nah maka hati itu kata Rasulullah, maka lama-kelamaan hatinya akan hitam legam sehingga sulit untuk menerima nasihat, sulit untuk menerima taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, kecuali hanya orang-orang yang memang Allah beri rahmat kepada dia sehingga dia dipermudah, dibersihkan hatinya dari kotoran-kotoran tersebut. Ini kita renungi lagi, untuk apa anggota tubuh kita yang telah kita gunakan di tahun ini. Kemudian wa an ilmihi fima amila bih. Nah, kemudian yang ketiga, dengan dihisab akan ilmunya dia. Ilmunya yang Allah telah berikan, ilmu pengetahuan yang kita miliki, kita gunakan untuk apa? Seperti itu. Nah, Allah telah menganugerahkan akal kepada kita, menganugerahkan pikiran kepada kita, dan juga melengkapinya dengan ilmu yang telah kita cari, yang telah kita tuntut selama ini. Nah, artinya Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan ilmu kepada kita sebagai manusia. Baik itu ilmu syariat maupun ilmu dunia. Terutama ilmu syariat, kita sudah tahu halal haram. Apakah kita sudah gunakan? Apakah kita amalkan itu ilmu yang kita peroleh? Kalau kita gunakan ilmu itu dengan baik, maka insya Allah akan selamat dari siksaan yaumul qiyamah, dari azab hari kiamat. Akan tetapi kalau ilmu kita sudah tahu akan hukum halal haram, tetapi masih kita terobos semuanya, naudzubillah. Nah, ini akan menjadi penyebab nanti siksa Allah di hari kiamat, naudzubillah. Artinya kalau kita sudah diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi pengertian, diberi ma'rifah,
diberi pengetahuan. Nah, maka kita gunakan ilmu sebaik-baiknya dengan apa? Dengan mengamalkannya dengan baik. Begitu juga ilmu dunia. Ilmu dunia Allah sudah berikan. Misalnya bagi dokter, Allah beri dia ilmu medis. Bagi petani, Allah berikan kepada dia ilmu bagaimana mengelola pertanian. Atau orang yang ahli dalam bidang komputer, dalam bidang teknik IT dan lain sebagainya. Nah, apakah dia gunakan ilmu yang telah Allah berikan ini untuk di jalan yang baik, di jalan yang luhur, atau dia gunakan untuk yang lain, atau dia gunakan dengan ilmunya justru untuk menipu sesama. Allah beri dia kepintaran, kepandaian. Apakah kepandaiannya ini untuk taat, mendekatkan diri kepada Allah, atau kepandaiannya dia gunakan untuk apa? Untuk mendolimi sesama, atau untuk bermaksiat kepada Allah. Na'udzubillah. Ini harus menjadi bahan muhasabah kita. Dan yang terakhir, yang keempat, wa an malihi mimma iktasaba wa aina yunfiquh. Nah, yang terakhir adalah dari hartanya, dari mana dia peroleh dan kemana ia belanjakan. Nah, kita jadi bahan muhasabah nih yang tidak kalah penting. Harta selama dalam hal ini, dalam tema kali ini yaitu muhasabah akhir tahun, kita pikir selama tahun ini harta kita ini dari mana? Harta yang kita peroleh ini apakah dari jalur yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dari jalur yang halal, atau dari jalur yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dapatkan dengan cara-cara yang tidak baik, dengan cara-cara yang tidak syar'i. Nauzubillah. Mungkin banyak orang yang lalai dari hal ini. Akan tetapi ketahuilah bahwa halalnya harta itu adalah sangat penting. Jadi kita harus sebisa mungkin memastikan atau kita punya keyakinan bahwa yang masuk ke dalam tubuh kita ini memang harta yang halal atau zat yang halal semaksimal mungkin, meskipun kita mungkin terkadang lalai atau lengah, mungkin ada makanan yang kita nggak tahu. Nah, itu insya Allah dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan tetapi kalau kita dalam mencari harta tersebut ada yang kita tidak sadari, maka harus kita pikir ulang lagi, kita renungi apakah ada kita mendolimi orang di situ, apakah ada dari riba, ataukah ada dari melakukan hal-hal yang haram untuk mendapatkan harta kita, apakah ada dari menipu orang atau dari mengambil hak-hak orang lain dalam harta kita ini. Na'udzubillah. Nah, ini harus kita renungi, harus kita hisab diri kita, harus bermuhasabah dalam hal ini. Kemudian wa bima anfaqah, dan dengan untuk apa, walima yunfiquh, dan untuk apa dia menginfakkan atau mengeluarkan hartanya itu. Nah, selama ini kita pikir lagi, kita renungi lagi harta kita ini yang udah kita peroleh, kita keluarkan untuk apa? Kita lebih banyak pakai untuk memenuhi kewajiban kita, menafkahi keluarga kita, atau kita gunakan untuk hal-hal yang Allah murkai, na'udzubillah, untuk bermaksiat, untuk apa misalnya, untuk jalan-jalan yang hal yang Allah nggak ridhoi, untuk pergi ke tempat-tempat yang Allah murkai, na'udzubillah. Nah, ini harta kita nih untuk apa? Nanti pastinya semua akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, karena harta adalah nikmat yang Allah berikan. Dan tentunya Allah akan tanya nanti, untuk apa harta yang aku berikan kepadamu kau gunakan untuk apa? Semua adalah titipan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita renung lebih banyak mana kita gunakan untuk bersedekah atau kita gunakan untuk berfoya-foya, untuk berboros-borosan. Nah, misalnya kita beli baju harga jutaan, kita nggak keberatan, akan tetapi sedekah dengan 10.000, 50.000 itu berat rasanya dalam setiap hari. Akan tetapi berbangga-bangga dalam membeli barang-barang yang harganya mahal, luar biasa. Nah, ini menjadi introspeksi diri kita. Nah, artinya kita lebih senang kita membelanjakan harta kita nih untuk hal-hal yang boros, bukan untuk sedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Innal mubadzirin kanu ikhwana syayatin. Apakah harta kita ini kita jadikan kita sebagai saudara-saudaranya setan? Nah, karena orang mubazir adalah saudara setan. Jadi harta kita ini kita menjadikan kita sebagai saudaranya setan, atau menjadi hamba-hamba yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi hamba-hamba yang
dirahmati, menjadi hamba-hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sedekah-sedekah yang kita lakukan. Nah, maka kita harus introspeksi baik-baik, dari mana kini kita dapat duit kita, dari mana kita dapati harta kita, rezeki kita, dari jalan haram atau di jalan yang halal. Dan begitu juga sebaliknya, ketika mengeluarkan, kita keluarkan di jalur yang mana? Di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, atau di jalan yang Allah tidak ridhoi, di jalur yang setan senangi. Nauzubillah min dzalik. Nah, inilah menjadi semua hal-hal yang harus kita renungi. Setidaknya dari 4 hal ini menjadi bahan renungan kita di akhir tahun ini. Sehingga kita tahu apa kekurangan kita di masa lalu dan apa yang harus kita perbaiki. Apa yang harus kita istighfarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita kalau mau beristighfar dianjurkan, ya Allah, beristighfar dengan apa? Kita istighfar atas dosa-dosa yang kita ketahui maupun tidak kita ketahui. Dosa-dosa yang kita ingat maupun yang telah kita lupa. Mungkin kita lupa akan dosa-dosa. Mungkin kita melakukan 1000 dosa, yang kita ingat cuman 10, itu bisa jadi. Nauzubillah, kita lupa sama dosa kita, tapi Allah nggak lupa dengan dosa kita. Akan tetapi Allah Ghafurur Rahim. Makanya kita dianjurkan untuk selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang seorang nabi saja beristighfar 70 kali. Nah, kita harus lebih banyak lagi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena apa ya? Mungkin kita tidak merasa melakukan sebuah dosa, akan tetapi tanpa kita sadari kita telah melakukan kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kelalaian kita, kelengahan kita, nah ini menjerumuskan kita kepada dosa kepada Allah. Alhamdulillah. Maka harus kita istighfarkan lagi. Begitu juga ada satu kalimat dari Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu bagaimana kita bisa memperbaiki diri kita. Nah, yang pertama kita harus sadar, kita harus yakin bahwa kita ini semua akan mati, akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Rasul, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang-orang yang beruntung. Nah, siapa orang yang beruntung? Maka sahabat bertanya, siapa wahai Rasul? Al-kayyisu man dana nafsah, yaitu orang-orang yang bisa menjaga hawa nafsunya, yang bisa menaklukkan hawa nafsunya, wa amila lima ba'dal maut, dan mereka orang-orang yang bisa beramal untuk apa? Untuk setelah kematiannya. Jadi amal yang kita lakukan ini semuanya akan dipertontonkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik buruk semuanya akan berdampak kepada kita. Yang baik akan berdampak menjadi nikmat kubur atau menjadi sorga. Adapun amal-amal yang buruk akan menjadi sebaliknya, akan menjadi azab kubur dan menjadi siksa nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti di hari kiamat ketika kita dihisab, semua amal kita semenjak kita aqil baligh sampai kita wafat akan dipertontonkan. Semuanya akan menjadi rekaman hidup kita ini, akan dipertunjukkan di hadapan seluruh makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kita sebagai muslim yang cerdas, yang pandai, al-kayyis, yang sebagaimana tadi disabdakan oleh Rasulullah, ya kita harus memperbaiki amal kita. Bagaimana nanti rekam jejak kita ini, track record kita nanti yang akan diputar akan menjadi rekaman yang baik. Karena nanti seluruh manusia akan menonton kita. Na'udzubillah. Semoga amal-amal kita ini menjadi amal-amal yang baik, kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nah aib-aibnya akan ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang beristighfar, orang yang mohon ampun, orang-orang yang kembali kepada Allah, nah maka ketika dosa-dosanya diampuni, maka rekam jejak yang jelek, yang buruk-buruknya semuanya akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita semua nanti akan mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala fid dunya wal akhirah. Nah, tapi setidaknya kita harus menjadi bahan renungan. Ketika nanti saudara kita, ayah kita, ibu kita, putra-putri kita, teman-teman kita nih, semua akan melihat pekerjaan, tingkah laku kita, baik di depan orang maupun di dalam kesendirian. Nah, semuanya akan melihat bagaimana perilaku kita.
Nah, kita harus jaga baik-baik. Karena apa? Karena di hadapan Allah Subhanahu wa taala semuanya tidak ada yang tersembunyi. Maka baik ketika sendiri maupun sedang di hadapan orang, selalu jaga hati kita, jaga akhlak kita, jaga amal kita. Alaika bittaqullah fi sirri wal alan, katanya. Hendaknya engkau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala fi sirri wal alan, baik dalam kesendirianmu maupun dalam uh, keadaan terang-terangan. Seperti itu. Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, alamatu iradillah anil abdi, tanda-tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala berpaling dari seorang hamba, apa di antara tandanya, istighaluhu bima la ya'ni. Seperti itu. Allah akan membuat dia sibuk dari hal-hal yang tidak ada gunanya, dari hal-hal yang tidak penting, dari hal-hal yang tidak membawa manfaat. Nah, ketika kita pandang diri kita sekarang, yang kita lakukan nih selama tahun ini misalnya, apakah lebih banyak yang memberi manfaat atau yang sia-sia? Amal kita, keseharian kita, mulai dari pagi, siang, sore, malam, yang kita lakukan ini lebih banyak manfaatnya atau lebih banyak sia-sianya? Uang yang kita belanjakan lebih banyak mubadir atau lebih banyak membawa manfaat? Umur yang telah kita lakukan, anggota tubuh yang kita lakukan ini, yang kita gunakan lebih banyak membawa manfaat atau membawa menuju kesia-siaan. Nah, kalau kita menyadari bahwa lebih banyak sia-sianya, nah, naudzubillah, cepat-cepat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa itu adalah tanda Allah lagi nggak suka sama kita, bahwa Allah lagi murka sama kita. Akan tetapi kalau Allah cinta dengan seorang hamba, Allah akan menuntun hambanya tersebut untuk taat, untuk takwa. Misalnya dia menjaga sholatnya, menjaga ibadahnya. Lebih cinta lagi Allah kepada seorang hamba, hamba tersebut akan apa? Akan menjalani sunnah-sunnahnya, akan melaksanakan sholat sunnah, akan melaksanakan sholat rawatib, sholat duha, sholat tahajud. Yang mana disabdakan oleh Rasulullah bahwa Allah Subhanahu wa taala memanggil hamba-hambanya yang terpilih untuk bangun di malam hari. Aina mustaghfirun. Yang mau beristighfar aku beri ampun, yang mau taubat aku beri taubat, yang mau minta hajat aku beri hajat-hajatnya. Nah, tentunya yang bangun ini siapa? Yang bangun di malam hari. Itu orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah nggak kehendaki, dia nggak bakalan bangun. Dia nggak bakalan bangun malam, bahkan na'udzubillah nggak bangun subuh, nggak melaksanakan sholat, baik itu sholat 5 waktu maupun salat sunnah-sunnahnya dia tinggalkan. Nah, kalau ada orang seperti itu, berarti dia adalah orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah memang tidak ingin dia bangun di malam hari. Allah nggak mau dia bangun di subuh hari. Allah nggak mau dia melaksanakan sholat 5 waktu. Nah, ini harus menjadi bahan introspeksi diri kita. Apakah kita telah melakukan hal yang bermanfaat ataupun telah melakukan hal-hal yang menjauhi diri kita dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, Al-Imam Ali radhiyallahu anhu, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu mengatakan, kalau ada seorang hamba, dia jauh dari yang ada satu saat saja atau 1 jam saja dia lalai dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana 1 jam tersebut dia lalui tanpa dia taat kepada Allah di situ, di luar hal-hal yang tidak diperintahkan untuk dia, tidak dipergunakan dengan baik oleh dia, maka sudah sewajarnya dia sesali hal itu seumur hidup. Nah, ini ucapan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Nah, kita bayangkan bagaimana Al-Imam Ali radhiyallahu anhu menjaga waktunya sebaik mungkin. Dia tidak mau 1 jam, 1 menit, 1 detik saja dia lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dia menurut beliau, menurut Sayyidina Ali ini, patut disesali seumur hidup katanya. Nah, bagaimana dengan kita? Kita mungkin sehari, sebulan, seminggu, bahkan setahun, kita mungkin kalau dihitung-hitung taatnya cuma beberapa jam saja. Nah, tapi yang lalai dari Allah Subhanahu wa taala
berhari-hari, berbulan-bulan atau bertahun-tahun dalam seumur hidup kita, naudzubillah. Maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada sahabatnya Sayyidina Mu'adz. Beliau mengatakan, "Ya Mu'adz, inni uhibbuk," katanya. "Wahai Mu'adz, sungguh aku mencintaimu." Nah, ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulai kalimatnya dengan cinta kepada Sayyidina Mu'adz, kemudian dilanjutkan, "Ya Mu'adz, bacalah engkau setiap di akhir salat dengan doa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik." Ya Allah, bantulah aku. Bantu untuk apa? A'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku dalam zikir kepadamu dan bantulah aku dalam bersyukur kepadamu, dan bantulah aku ya Allah dalam husni ibadatik, dalam beribadah kepadamu dengan sebaik-baiknya. Ya, ini adalah wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Sayyidina Mu'adz. Nah, maka hendaknya kita lakukan itu juga karena ini wasiat Rasulullah yang didasari cinta. Rasulullah cinta kepada Mu'adz, tetapi tidak diajari doa untuk minta harta, tidak diajari doa untuk minta kemewahan dunia, tetapi diajarkan untuk supaya berdoa supaya Allah Subhanahu wa taala membantu kita, membantu Sayyidina Mu'adz, dan begitu juga kita untuk beribadah, untuk bersyukur, dan juga dibantu untuk selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini harus bisa kita amalkan setelah tahun ini atau sejak saat ini, mulai sholat subuh besok. Nah, kita yang belum pernah mengamalkan, usahakan untuk mengamalkan doa-doa ini supaya apa? Supaya Allah Subhanahu wa taala menjaga kita, supaya kita ini berjalan dalam rel yang lurus, dalam ilmu, dalam amal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagai penutup, nanti ada satu ucapan dari hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana menjadi renungan juga bagi kita, yaitu Sayyidina Malaikat Jibril radhiyallahu anhu memberi nasihat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Malaikat Jibril, "Ya Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayyitun." Wahai Muhammad, hiduplah sesukamu karena sesungguhnya kamu nanti akan menjadi mayit. Kamu akan menjadi orang yang wafat. Hidupmu ini terbatas. Hidupmu ini maksudnya enggak selamanya. Maka hiduplah sesukamu. Artinya apa? Nah, kau pergunakanlah hidupmu ini sebaik-baiknya. Jangan kau gunakan hidupmu ini dengan sesukanya, begitu. Kemudian yang kedua, wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariqun bih. Dan cintailah orang yang kau kehendaki karena sesungguhnya suatu saat kau akan berpisah dengannya. Artinya kita kalau mau cinta kepada orang, cintailah karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau cintanya bukan didasari karena Allah, nah kita akan berpisah dengannya. Baik itu manusia maupun benda, harta benda kita. Kita cinta harta, kita cinta uang kita cinta pekerjaan kita cinta hobi kita cinta dengan handphone kita, dengan harta benda yang kita, kemewahan yang kita miliki, semuanya ketahuilah kita suatu saat cepat atau lambat kita akan berpisah dengan itu semua. Kecuali cinta kepada orang-orang yang dilandasi karena Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan menjadi cinta yang abadi di dunia dan akhirat. Kemudian wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Nah, kata malaikat Jibril, beramallah atau kerjakanlah segala sesuatu sesuka kalian, sesukamu, karena apa? Karena engkau nanti akan menerima balasannya. Jadi apa maksudnya? Kalau kau melaksanakan amal yang baik, maka kau menerima balasan yang baik. Kalau kau mengamalkan pekerjaan yang buruk, begitu juga akan menerima balasan-balasan yang buruk. Kemudian wa'lam anna syarafal mu'min qiyamuhu bil-lail, dan ketahuilah bahwa kemuliaan seorang mukmin itu ada pada bangun malamnya dia. Wa izzuhu fi istighna'ihi 'anil nas, dan keagungannya dia ada pada ketidakbutuhannya kepada sesama manusia. Artinya enggak perlu manusia, hanya dia butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mau bergantung kepada manusia kecuali hanya
kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini diriwayatkan oleh Imam Hakim. Nah, ini menjadi bahan renungan kita. Kalau kita beramal sesuka kita, nah suatu saat kita akan menerima balasannya. Kalau kita mencintai sesuka kita, nah suatu saat kita akan berpisah dengannya, kecuali cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu juga ada satu kisah sebagai bahan renungan kita untuk muhasabah. Allah Subhanahu wa taala pernah mewahyukan kepada satu nabi di antara nabi-nabi Bani Israel dulu sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dulu dikatakan Allah Subhanahu wa taala mewahyukan, menceritakan kepada sang nabi tersebut bahwa ada satu orang hamba dulu. Nah, Allah ini sedang cerita kepada si nabi ini ya. Ada satu hamba dulu dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala selama 60 tahun namanya. Ketika sudah beribadah 60 tahun itu full ibadah isinya. Enggak jauh dari yang namanya mungkin jauh dari yang namanya sujud, enggak jauh dari yang namanya zikir, enggak jauh dari yang namanya berdoa, dan dia tidak pernah bermaksiat selama 60 tahun itu. Ketika dia telah beribadah selama 60 tahun, lalu dia suatu saat dia mempunyai hajat kepada Allah. Ada doa, dia berdoa kepada Allah dengan suatu kebutuhan, dengan suatu hajat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tidak mengabulkan hajatnya. Lalu apa yang dia lakukan? Kalau kita mungkin kita protesnya kepada Allah. Ya Allah, ini saya udah ibadah 60 tahun, tetapi apa? Engkau tidak mengabulkannya. Engkau tidak memberikannya. Kita akan merasa nih Allah nggak adil, Allah nggak mau dengerin hajat kita, Allah nggak mau dengerin doa kita. Nah, kan tetapi si hamba Allah yang soleh ini, apa yang dia lakukan? Dia bukan menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Dia menyalahkan nafsunya sendiri. Dia menyalahkan dirinya sendiri. Wahai nafs, wahai nafsuku, wahai diriku, tidaklah Allah Subhanahu wa taala ini menolak hajatmu, tidak mengijabah doa-doamu karena Allah itu bakhil, bukan. Karena Allah nggak mau mendengar doamu, bukan. Akan tetapi karena dirimu. Dirimu ini jauh dari keikhlasan, jauh dari kemuliaan, jauh dari ketulusan. Ibadahmu selama 60 tahun ini bukan karena apa? Bukan karena Allah Subhanahu wa taala semata. Mungkin ada hal-hal yang lain, atau mungkin karena hajat ini tersebut kau jadi mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia setelah doanya itu tertolak oleh Allah Subhanahu wa taala, dia merenung selama 1 jam. Hanya satu jam saja dia renungi dirinya itu. Ini berarti mungkin ada kesalahan saya. Ada kekeliruan dalam diri saya selama 60 tahun ini. Ibadah saya mungkin nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah nggak mau mendengar doa-doa saya. Nah, maka setelah Allah Subhanahu wa taala melihat yang dilakukan hambanya tersebut dengan dia bermuhasabah dirinya, maka Allah memerintahkan kepada malaikat, wahai malaikat, berilah apa yang dia inginkan. Berilah hajat-hajatnya, berilah keinginannya. Lalu malaikat bertanya, kenapa ya Allah? Karena bagi Allah Subhanahu wa taala muhasabah, introspeksi diri selama 1 jam itu jauh lebih baik dari ibadahnya dia selama 60 tahun. Jadi dia menyesali perbuatannya, menyesali hawa nafsunya, dia menyalahkan dirinya sendiri. Nah, itu lebih baik daripada ibadahnya dia selama 60 tahun. Maka Allah Subhanahu wa taala memberi hajat-hajatnya dia dan mengampuni dosa-dosanya dia. Sehingga ini menjadi bahan renungan kita. Semoga apa-apa kesalahan-kesalahan yang telah kita lakukan di tahun ini, atau di tahun yang lalu, atau di tahun-tahun selama kehidupan kita ini yang sebelumnya, Allah Subhanahu wa taala ampuni. Allah beri hidayah kepada kita dan taufik untuk memperbaiki diri kita, untuk menambal atau memperbaiki, mungkin ada sholat yang telah kita tinggalkan, ada puasa yang telah kita tinggalkan, ada orang-orang yang telah kita zalimi, kita harus minta maaf kepada mereka. Ada orang-orang yang mungkin tidak tanpa kita sadari kita mengambil haknya, kita kembalikan hak-hak mereka. Ada harta yang kita rasa ada yang tidak halal, atau ada harta-harta syubhat, segera kita keluarkan.
atau kita kembalikan kepada yang berhak, seperti itu. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kita taufik dan hidayah supaya di tahun yang berikutnya dan kehidupan kita yang berikutnya kita mendapatkan ampunan, mendapatkan taufik, mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dan mendapatkan wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Dan juga saya tidak lupa dalam rangka untuk menutup akhir tahun ini, supaya akhir tahun kita ini dalam keadaan miskul hitam, akhir tahun yang baik, akhir tahun yang harum. Nah, maka saya mengajak para jamaah semuanya untuk berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama untuk infak di wakaf Al-Qur'an. Wakaf Al-Qur'an yang nanti bisa dikelola dari Majelis Baitul Muhammadi, yang mana wakaf Al-Quran ini insya Allah ketika kita mewakafkan sebagian dari harta kita untuk memberikan Al-Quran kepada orang-orang yang membutuhkan, kepada santri-santri, kepada siswa-siswi yang ingin belajar Al-Quran, maka nanti akan menjadi amal jariah kita. Selama mereka membaca Al-Quran, selama mereka menghafalkan Al-Quran, dan Al-Quran itu bermanfaat bagi dia maupun orang-orang yang diajarkan, insya Allah pahalanya akan terus ngalir kepada kita yang telah memberikan dia Al-Quran atau memberi infak dia berupa Al-Quran. Dan yang kedua, saya juga mengajak untuk para jamaah, kaum muslimin yang ada di sini, para ikhwan dan akhwat, untuk berinfak juga untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Nah, ini juga tidak kalah penting, karena sebagaimana kita ketahui, akhir tahun ini menjadi akhir tahun yang cukup menyedihkan bagi umat Islam di dunia, menjadi akhir tahun yang kelam bagi saudara-saudara kita di Gaza. Nah, karena mereka ini adalah rakyat, adalah umat yang memilih tetap untuk berada di sana, untuk menjaga harga diri mereka, untuk menjaga harta, untuk menjaga tanah air mereka dari jajahan-jajahan Zionis, dari orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka menjaga kesucian Masjidil Aqsa. Kalau tidak ada mereka, siapa lagi yang mau menjaga Masjidil Aqsa? Karena mereka adalah orang-orang yang memang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga Masjidil Aqsa dari cengkraman kaum Zionis, dari cengkraman kaum Israel. Nah, maka kita yang nggak bisa membantu mereka untuk terjun ke sana langsung, tidak merasakan penderitaan mereka, nah kita setidaknya membantu mereka untuk meringankan beban mereka. Mungkin di sana infak dari kita bisa dibantu untuk pengobatan, untuk makanan, untuk kebutuhan sehari-hari mereka, karena yang namanya Gaza saat ini setelah bisa dibilang roda perekonomian mungkin sudah hampir mati, tidak berjalan, sehingga orang-orang yang terusir dari rumahnya, mereka tidak bisa mengharapkan apa-apa kecuali uluran tangan dari kita sesama umat Islam. Kalau bukan umat Islam, siapa lagi? Karena sesama umat Islam itu bagaikan satu tubuh, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kajasadin wahid, idza ishtaka minhu udwun ishtaka sa'irul jasadi bis-sahari wal humma. Kalau ada satu anggota tubuh saja yang sakit, maka seluruh tubuh akan ikut sakit, akan turut merasakan sakitnya. Kita misalnya merasakan sakit gigi yang sakit, seluruh badan juga sakit. Nah, begitu juga sesama umat Islam. Umat Islam yang di Gaza ini yang sedang dibombardir, yang sedang disiksa, yang sedang mendapatkan berbagai macam serangan, kita tentunya yang melihat, yang merasakan juga harus ada empati, ada rasa sakit juga. Dan bagaimana kalau kita sakit gigi, tangan kita akan mengobati. Begitu juga kalau kita yang ada saudara kita yang sedang disiksa, yang sedang menderita di sana, kita juga harus bisa membantu mereka dengan apa-apa yang bisa kita bantu, dengan harta kita, dengan pikiran kita, dengan tenaga kita, dan yang tidak kalah penting dengan doa kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala meringankan semua beban-beban mereka, meringankan penderitaan mereka, sehingga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya umat yang kuat, umat yang dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Palestina dimerdekakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Al-Aqsa akan direbut kembali oleh umat Islam. Amin ya rabbal alamin. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin kalau kepanjangan mohon dimaafkan juga. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, itulah penyampaian materi dari Habib kita, yaitu Habib Mahdi Alka. Semoga apa yang disampaikan oleh Habib bisa bermanfaat untuk kita, terkhususnya untuk umat Islam. Mungkin saya buka sesi pertanyaan kepada teman-teman yang ingin bertanya. Untuk waktu bertanya diberikan 15 menit. Untuk teman-teman yang ingin bertanya boleh angkat tangan atau bisa on mic. Untuk Kak Erina, boleh silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih buat Teh Sani, Habib, sama Kang Ustadz Joni. Erin gak tahu ya ini nyambung atau enggak ke tema. Cuman kebetulan ada kajian yang seperti ini, jadi ya langsung ditanyain aja misal. Kalau misalnya tadi kalau nggak salah dengar ada kata-kata harta yang harus muhasabah di apa namanya, harta yang harus kita teh diintrospeksikan hartanya. ya itulah diintrospeksikan. Ya kalau misalnya ini mah sedikit curhat juga. Kalau misalnya ada suatu orang tua, misalnya si orang tua seorang ayah lah ya, dia itu menghasilkan uang buat menafkahi anak sama istrinya itu hasil dari hal yang tidak diinginkan oleh Allah gitu. Nah, menurut Habib, Ustadz, bagaimana seharusnya sikap saya sebagai anak dan kalau misalnya introspeksikan dan kalau misalnya ada kesempatan buat berubah, apakah bisa gitu? Karena memang hasil uang yang dihasilkan dari hal-hal yang kurang baik itu udah terjadi dari Erin sendiri belum ada sampai Erin sendiri sekarang udah 20 lebih gitu. Dan nggak ada perubahan mau berubah sama sekali gitu ke si orang tuanya itu teh gitu. Kalau misalnya Erin sendiri udah nasehatin, udah, tapi tetap kayak gitu dan menurut Habib, Ustadz dan semuanya gimana pendapatnya dan Erin sebagai anak itu harus kayak gimana? Apakah nerima aja terus gunain aja buat keperluan Erin atau nolak atau gimana gitu baiknya secara agama gitu sih. Sudah. Terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dijawab pertanyaannya, bisanya Habib berapa pertanyaan? 3 pertanyaan aja. Tergantung waktunya aja. Iya. Tergantung batas waktunya aja, bebas. Mungkin 3 boleh. 3 sampai 4 ya Habib. Baik, mau dilanjutkan pertanyaan lagi atau jawab dulu atau gimana? Kayaknya dijawab dulu aja Habib, satu persatu. Baik. Jadi seorang anak si fulanah lah anggap ya, yang mendapatkan nafkah dari orang tua yang tidak baik. Maaf, maksudnya amal pekerjaannya yang tidak baik atau syubhat atau naudzubillah haram. Yang pertama yang dia bisa perbuat yaitu berdoa. Karena yang memiliki hati itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Minimal ada penolakan dari hatinya dia itu, nah itu dia sudah beramal soleh, sudah ada tanda-tanda takwa dalam dirinya dia. Karena apa? Karena
Naudzubillah, bahayanya orang menafkahi dengan yang haram itu bisa negatif untuk dirinya sendiri maupun orang-orang yang dia kasih nafkah, seperti itu. Nah, kalau sudah dewasa misalnya, mungkin kalau masih anak-anak dia belum bisa cari uang sendiri, nah kan, tetapi kalau dia sudah dewasa, nah, tetapi yang dia kasih mungkin dari suaminya atau dari ayahnya, ini dia yakin ya, ini dia mesti yakinin memang yang diperoleh sama orang tuanya adalah dari jalan yang tidak baik. Nah, maka dia istighfar kepada Allah dan dia usahakan untuk mencari harta dari yang lain selain dari itu. Kalau dia sudah dewasa ini ya ceritanya. Atau seorang istri, atau seorang anak, atau seorang adik, atau yang menjadi tanggungan lah pokoknya. Dia selama ini dinafkahi dari hal-hal yang tidak baik, jadi dia harus berusaha dengan apa? Dengan mencari harta sendiri dengan cara yang baik. Nah, lalu bagaimana dengan bersikap dengan si orang yang memberi nafkah tersebut, baik ayah atau suaminya? Pertama, doakan supaya Allah Subhanahu wa taala memberi dia hidayah, memberi dia taufik. Karena dengan doa istri atau doa anak yang tulus, insya Allah akan meluluhkan hati orang tersebut. Seperti itu. Nah, kemudian beristighfar, mohonkan ampun kepada Allah, baik untuk diri kita sendiri maupun diri orang tersebut. Supaya Allah mengampuni, supaya Allah Subhanahu wa taala menghentikan dia dari perbuatan-perbuatan yang tidak halal tersebut. Nah, dan yang tidak kalah penting, memberi nasihat sebisanya seperti itu, semampunya. Kalau nggak bisa dengan secara langsung, ya mungkin merasa kurang pantas atau kurang sopan kalau seorang anak menasihati ayahnya atau menasihati kakaknya, karena selama ini dia yang memang diberi nafkah, selama ini dia yang diberi makan. Nah, dia bisa minta orang lain untuk menasehati, minta orang tuanya, minta kakeknya, atau minta tolong saudaranya, atau minta tolong ustadz yang ada dekat rumahnya, atau dengan dia menunjukkan amal-amal baik dengan amal soleh, dia sering rajin sholat di hadapan si orang tuanya ini, atau dia sering mengaji, atau dia sering mendengarkan tausiah-tausiah yang mana kita nggak tahu dari jalan mana Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah. Nah, semua itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai manusia hanya bisa berusaha. Dan hidayah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya bisa berusaha dan berdoa. Nah, adapun qabul hidayah taufik itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kita jangan bosan untuk meminta, berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya orang tua tersebut dapat hidayah, orang tua tersebut diberi taubat oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah nanti, dan yakin tentunya Allah akan mengijabah doa-doanya. Allah akan mengijabah doa-doa hambanya ini dengan sempurna, sehingga orang ini akan mendapat hidayah dan taubat dari kebiasaan-kebiasaan buruknya. Seperti itu. Adapun yang dia telah makan, misalnya dia merasa dari kecil nih saya sudah dibesari dengan harta yang tidak baik, nah itu bukan tanggung jawab dia, itu bukan dosanya dia kan, tapi dia cukup beristighfar kepada Allah, dia usaha untuk memakan selanjutnya dengan harta yang baik, dia usaha, kalau dia tidak mampu ya insya Allah dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena itu di luar kuasanya dia. Tapi kalau dia sudah mampu berusaha untuk bekerja sendiri, nah sebisa mungkin dia cari harta dengan jalan yang halal. Ya, silakan dilanjutkan. Lanjut ke pertanyaan kedua yang insya Allah akan dipertanyakan oleh Kak Putri. Untuk Kak Putri, dipersilahkan. Saya Iya, saya tuh bukan. iya Kak Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya di sini mau nanya apakah ada cara Jadi di sini saya mau nanya apakah ada cara untuk menggugurkan dosa yang sudah terlanjur menggibah? Terima kasih.
dosa ghibah. Udah dikunci. Ya, jadi dosa ghibah, jadi dosa itu ada dua macam. Ada dosa hablum minallah dan dosa hablum minan nas. Kalau dosanya ini urusannya dengan Allah Subhanahu wa taala, kita istighfarnya cukup dengan Allah Subhanahu wa taala, minta ampunnya, kita minta ampun kepada Allah, kita sholat taubat, kita wudhu, mungkin Allah Subhanahu wa taala dari sayangnya kepada hambanya, kita nggak sadar kita melakukan dosa, kita sadar melakukan dosa, akan tetapi mungkin tanpa kita sadari Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Seperti itu. Kita lupa sama dosa kita, tapi Allah nggak lupa dosa kita. Dan di saat itu juga Allah mengampuni dosa kita. Mungkin dari wudhu kita, dari sholat kita, dari menunggu sholat ke sholat yang berikutnya, karena begitu banyak amal-amal yang bisa menggugurkan dosa. Seperti wudhu, orang wudhu dosanya apa? Berguguran dengan jatuhnya air wudhu. Orang yang melangkah ke masjid, Allah ampuni dosa-dosanya. Orang yang beristighfar, orang yang menghidupi malam-malam tertentu seperti malam Jumat, malam-malam Ramadan, malam Lailatul Qadar, dan lain sebagainya, itu Allah juga ampuni dosa-dosanya. Orang-orang yang bangun di malam hari, bangun di akhir malam, di sepertiga akhir malam untuk mohon ampun kepada Allah, Allah ampuni dosa-dosanya. Orang yang membaca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ketika bangun tidur atau ketika masuk pasar, nah itu juga ada riwayat mengatakan Allah ampuni semua dosa-dosanya. Jadi dosa kepada Allah disadari atau tidak, insya Allah Allah akan mengampuni. Tapi juga wajib beristighfar, wajib taubat. Lalu bagaimana dengan dosa kepada sesama manusia? Ghibah dalam hal ini yang ditanyakan. Bukan ghibah saja sebenarnya, ghibah, namimah, atau ada rasa hasad saja, atau rasa iri, rasa hasud, atau rasa dengki, atau rasa benci, rasa apa? Misalnya rasa hikit dalam hati saja tuh kita udah berdosa pada orang tersebut. Atau mengambil hak orang lain, atau menzolimi orang lain, atau menyakiti orang lain, menyakiti saudara, menyakiti tetangga, menyakiti teman, dan lain sebagainya. Ini semuanya harus minta maaf kepada yang bersangkutan. Ya, usahakan minta maaf kepada yang bersangkutan. Kalau misalnya orangnya udah meninggal, udah wafat, bagaimana? Kalau ada hubungan yang berurusan dengan hak, kembalikan kepada ahli warisnya. Kalau yang urusannya ini seperti ghibah dan lain sebagainya, ya kita sering-sering mendoakan orang tersebut dengan maghfirah, dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dengan harapan kalau orang ini mendapat rahmat, mendapat maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, mendapat ampunan, nah orang tersebut nanti di hari kiamat insya Allah akan memaafkan kita juga, seperti itu. Nah, kalau masih hidup gimana ya, kita minta maaf. Kalau bisa terus terang ya alhamdulillah. Misalnya ketika ketemu, saya minta maaf, saya ada dosa sama kamu. Maafin ya, ridoin enggak? Kalau dia memaafkan ya alhamdulillah, seperti itu. Kalau kita nggak enak untuk ngomongnya ya cukup mengatakan bahwa saya punya salah sama kamu, nggak perlu dijelaskan secara rinci, dulu saya pernah ngibahin kamu, saya pernah ngatain kamu, saya pernah A, B, C, nah itu nggak perlu. Tapi kalau sekiranya yang bisa menjelaskan, kalau sekiranya dia nih nggak akan marah besar, nggak tersinggung, kita tipe-tipe orang berbeda-beda. Ya boleh, saya pernah melakukan kesalahan ini, kamu tidak tahu, kamu gini gitu. Nah itu silahkan saja, tapi nggak harus dijelaskan, nggak harus dirincikan bahwa kita melakukan sebuah kesalahan ghibah atau pernah menamimah dan lain sebagainya, seperti itu. Makanya sekurang-kurangnya setiap Lebaran para orang-orang tua kita menjadikan tradisi untuk saling bermaafan. Akan tetapi setelah bermaaf-maafan ini jangan diulangi gitu. Setelah minta maaf kepada orang atas ghibahnya kita, atas dosa kesalahan kita kepada orang ini, ya jangan diulangi lagi, seperti itu. Kalau diulangi lagi ya akan semakin sulit bagi orang tersebut untuk memaafkan. Dan juga bagi setiap muslim hendaknya dengan lapang dada untuk memaafkan saudaranya, karena yang punya salah
bukan orang lain saja, tetapi kita juga punya salah dengan orang lain. Maka dengan saling memaafkan, Allah insya Allah akan mengampuni juga dosa-dosa kita yang lain. Seperti itu. Silakan. Tapi bagaimana jika kita ingin meminta maaf, tapi kita lupa sama orang yang pernah kita gibah itu siapa saja? Bagaimana itu? Nah, maksudnya lupa pernah gibahin siapa saja? Iya. Nah, kalau Mungkin udah terlalu lupa, banyak yang digibahinnya udah Habib. kebanyakan yang digibahin. Nggak mungkin, naudzubillah, kita kalau dengerin gosip di TV aja tuh. Nah, kita udah berkolaborasi dalam menggibahi dia, dan kita nggak mungkin untuk minta maaf ke dia, kan gitu. Atau kita lupa pernah dengerin gibah siapa saja nih, karena orang yang mendengarkan sama aja orang yang sudah menggibah, seperti itu. Naudzubillah. Maka bahayanya gibah begitu sulit untuk mencari orangnya ini siapa. Nah, kalau sudah seperti itu, kita berdoa kepada Allah, ya Allah, berikan saya hidayah, berikan saya ampunan, berikan saya maghfirah, berikan saya rahmat, dan semoga saya diridhoi oleh orang-orang yang saya berbuat dosa, yang saya pernah berbuat salah, siapapun itu, baik yang saya ingat maupun saya nggak ingat, maka ya Allah, ampuni dosa-dosa saya, dan ampuni juga dosa-dosa dia. Karena dengan kita mendoakan orang tersebut, nah insya Allah, siapapun itu, sebagaimana para ulama ini kalau menyusun doa itu, beliau-beliau suka menyisipkan doa yang yang isinya Allahumma ighfir lana wa liwalidina, nah, selanjutnya nanti waliman asa'na ilaihi wa liman asa'a ilaina. Ya Allah, ampuni kami, misalnya ampuni kedua orang tua kami, ampuni saudara-saudara kami, ampuni muslimin muslimat, dan juga ampuni orang-orang yang telah kami berbuat dosa dengan mereka, dan orang-orang yang berbuat dosa juga dengan kami. Nah, itu diantara indahnya para ulama ketika berdoa kepada Allah, ada disisipkan doa-doa seperti itu. Yang orang-orang punya hak atas kami, ampuni mereka ya Allah, beri mereka rahmat ya Allah. Ya, kalau mereka sudah wafat, beri mereka ampunan, beri mereka nikmat kubur ya Allah. Nah, dengan harapan apa? Orang-orang yang telah kita doakan nanti di hari kiamat nggak nuntut lagi ke kita, seperti itu. Maka kalau masih hidup, upayakan sebisa mungkin, kalau masih ingat, sebisa mungkin kita minta maaf. Kalau orangnya udah wafat, ya sudah, kita berdoa seperti itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Silakan. Baik, Sudah dilanjut jelas. seperti itu aja, Habib. Mungkin ini dari Kak Dwi. Kak Dwi Yuliani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Habib. Ana Dwi Yuliani izin bertanya, bagaimana kiat-kiat poin singkat yang harus dilakukan supaya dapat meninggalkan sebuah bentuk perbuatan buruk dan beralih kepada perbuatan yang lebih baik ke depannya? Mungkin cukup sekian. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Meninggalkan perbuatan buruk, atau mungkin maksudnya kebiasaan kali ya. Mungkin ada suatu kebiasaan buruk yang sulit ditinggalkan. Guru-guru kita, orang-orang tua kita, para ulama-ulama kita yang terdahulu maupun yang terakhir, yang mutaakhirin, yang baru maupun yang sudah wafat, mereka banyak diantaranya mengajarkan pertama doa dengan apa tadi yang saya tadi sudah bacakan, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku dalam dalam berzikir kepadamu, dalam bersyukur kepadamu, dan husni ibadatik, dan juga bantu aku untuk selalu beribadah kepadamu. Artinya tentunya dibantu ibadah, juga dibantu untuk menjauhi dosa-dosanya. Kemudian juga dengan kiat-kiat secara realnya, secara yang bisa diamalkan, coba tahan atau hindari kebiasaan tersebut selama 40 hari. Kalau ketika kita punya kebiasaan, kita hindari selama 40 hari, insya Allah kebiasaan itu akan luntur, kita nggak mau lagi. Atau hindari hal-hal yang bisa mendekatkan kita kepada kebiasaan tersebut, kepada dosa tersebut.
dosa ghibah. Nah, misalnya yang menyebabkan kita ghibah nih ada satu kumpulan, ada satu teman yang isinya kalau kita ngumpul duduk sama dia pasti gibahin orang. Nah, kita menghindar dari orang tersebut. Hindari selama 40 hari, kalau berhasil ya udah lanjutin, jangan duduk lagi sama orang tersebut. Atau kita mempunyai kebiasaan ngelihat medsos yang isinya ngegibah juga. Isinya ngebahas orang ini selingkuh, itu cerai, ini anaknya ini begini, ini begini. Nah, ini nggak penting buat kita kalau kita kebiasaan ngikutin itu semua. Nah, kita musyarakah, kita turut andil dalam ghibah. Nah, kalau kita tinggalkan itu, akunnya kita unfollow dan lain sebagainya, nah kita ingin berarti ada upaya dari diri kita menyelamatkan diri kita dari hal-hal tersebut. Begitu. Pertama, tinggali selama 40 hari dan kemudian hindari apa-apa yang bisa menarik kita ke perbuatan tersebut. Misalnya dia punya kebiasaan khamar. Contoh mudahnya lah. Ya jangan lewatin lagi tuh yang namanya tempat-tempat khamar. Jangan lewatin lagi, jangan duduk lagi. Misalnya cuman minum biasa doang di situ, cuman minum es teh aja di situ. Atau cuman minum minuman soda aja di situ. Nggak minum khamar, nah, tetap jangan, hindari diri kita. Karena sedikit atau banyak pasti ada yang namanya bisikan-bisikan setan. Setan itu baik berupa jin maupun setan berbentuk manusia. Seperti itu, maka kita hindari juga seperti itu kurang lebihnya. Dan istighfar. Istighfar, mohon ampunan Allah, mohon taufik dan hidayah juga dari Allah. Karena yang menjauhkan kita, yang bisa menguasai hati kita, nafsu kita, kita sendiri, dan tentunya dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, seperti itu kurang lebih. Baik, Habib, ini pertanyaannya masih banyak. Apa Habib mau menjawab semuanya atau 2 pertanyaan lagi? Ya, Mungkin coba bagaimana Ustadz Joni? Dua aja lah. Saya serahkan ke Ustadz Joni. Udah 2 aja gitu. mungkin 2 pertanyaan lagi ya, Habib. Ya, baik. Baik, dari pertanyaan dari Kak Davina Nur Aulia. Assalamualaikum Habib. Tadi Habib menjelaskan bahwa dari asli Bali nanti akan dipertontonkan apa perbuatan baiknya sama amal perbuatan buruknya. Tapi ketika kita taubat, apa amal kebaikannya dan keburukannya itu masih dipertontonkan atau tidak? Baik. Nah, jadi ketika orang bertaubat kepada Allah, nah tentunya Allah akan menghapus dosa-dosanya. Ketika Allah, sebagaimana Allah menutup aib-aibnya dia di dunia, ketika Allah mengampuni sang hamba, memaafkan sang hamba, Allah juga akan menutup dosa-dosanya dia nanti di padang mahsyar. Sehingga Allah tutup semua, karena Allah Maha Rahim, Maha Sattar. Ya, antaranya Maha Sattar yaitu yang menutupi aib-aib hambanya. Nah, jadi sebagaimana Allah menutupi aib kita, kalau selama aib kita ini ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti di situ ada kemungkinan Allah tutup juga nanti di akhirat, seperti itu. Nah, tentunya ketika kita bertaubat, minta maaf kepada Allah, Allah akan hapus itu, nanti akan di skip lah, kalau kita ya, kalau video dilombatin, disensor. Jadi kalau ada kebiasaan buruk kita lagi melakukan dosa yang kita sadari maupun tidak sadari, baik sendirian maupun terang-terangan, nah nanti akan ditutupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena rahmatnya Allah, kasih sayang Allah kepada hambanya yang beristighfar, hamba-hambanya yang memohon ampun, hamba-hambanya yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan sebagian hamba lagi ada yang mendapat anugerah dari Allah berupa yubadillahu sayyiatihi hasanat. Allah mengganti itu dosa-dosanya dengan pahala. Karena taubatnya dia, karena kesungguh-sungguhannya dia, nah, jadi seolah-olah dosanya itu nggak ada. Jadi seolah-olah dia nggak pernah melakukan dosa, yang dilakukan itu semuanya pahala. Nah, jadi dosanya diganti pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena ketulusan taubat yang dia lakukan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Baik Habib, mungkin pertanyaan terakhir.
Iya. Ini dari saya pribadi. Namanya juga kita manusia ya Habib. Terkadang kita suka dalam beribadah tuh, terkadang kita suka naik nih level imannya tuh. Tapi terkadang juga kita suka turun banget. Semua sunnah misalnya tuh kayak sunnah zuhur, qoblah, sama yang gitu dilaksanain Habib. Tapi terkadang Iya. kebiasaan kita masih gak bisa ditinggalin. Contohnya seperti kayak nonton kayak di TikTok kan itu banyak yang pacaran, kita masih melihatnya. Terus kadang kita suka membaca yang emang gak boleh dibaca dalam syariat Islam. Itu gimana Habib? Tapi kita melaksanakan kayak sunah-sunah, sholat-sholat kayak gitu. Tahajud lancar, duha lancar. Apa yang salahnya di sholatnya atau di diri kitanya? Mungkin cukup sekian Habib. Baik. Nah, sebagai manusia ya pasti ada dua sisi negatif dan sisi positif. Dan karena manusia juga dilengkapi dengan apa? Dengan hawa nafsu, dengan akal. Jadi kalau nggak ada hawa nafsunya namanya bukan manusia. Nggak ada keinginan berdosanya ya berarti bukan manusia. Itu hanya dimiliki oleh para malaikat atau oleh hamba-hamba Allah yang maksum, itu para anbiya, para rasul yang nggak ada keinginan dosa atau nggak pernah terlintas dalam dirinya ingin berbuat dosa, yaitu para anbiya dan rasul. Atau sebagian dari para hamba-hamba Allah yang soleh Allah beri anugerah seperti itu, nggak ada ingin terbesit sedikit pun dalam hatinya untuk melakukan dosa. Nah itu para wali-wali Allah, para hamba-hamba Allah yang soleh itu nggak ada terbesit sedikit pun dalam hati mereka untuk melakukan durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita sebagai manusia biasa kata Rasulullah, wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Seperti itu. Dan iringilah perbuatan buruk. Awalnya hadis tersebut, ittaqullaha haitsu ma kunta, kata Rasul. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala haitsu ma kunta, dimanapun kamu berada. Wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan iringilah perbuatan burukmu, perbuatan dosamu, perbuatan maksiatmu dengan al-hasanah, dengan perbuatan baik, dengan perbuatan yang mendatangkan pahala, dengan perbuatan yang mendatangkan ridho Allah Subhanahu wa taala, tamhuha. Yang mana insya Allah nanti dengan harapan hasanah ini bisa menghapus sayyi'ah. Perbuatan baik ini bisa menghapus perbuatan buruk tadi. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, dan bergaulah dengan manusia, berinteraksi dengan manusia dengan akhlak yang baik. Nah ini memang sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada umatnya. Umatnya ini manusia biasa, Rasul sudah tahu. Jadi bagaimana caranya, yaitu dengan mengiringi perbuatan jeleknya dengan perbuatan baik. Kita nggak lepas dari manusia ini, nggak lepas dari dosa dan kesalahan. Qulubna Adam khata'un wa khair khata'in at-tawwabun. Seluruh anak-anak Adam manusia ini adalah pendosa. Wa khair khata'in at-tawwabun, dan sebaik-baiknya mereka yang berdosa ini adalah tawabun, yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika sadar istighfar. Ketika sadar istighfar, dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan bosan mendengar istighfar hambanya. Kata Rasul, ada satu hadis yang mengatakan sampai hamba tersebut bosan dengan dosanya. Jadi ampunan Allah selalu terbuka buat hamba-hambanya. Yang penting dia iringi dengan sholat yang benar, dengan puasa yang benar, dengan makrifat, dengan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya. Dan usahakan jangan kembali lagi mengulangi kebiasaan-kebiasaan buruknya. Seperti itu. Jadi ya lanjutkan sholat sunnahnya, lanjutkan sholat wajibnya. Nah jangan terbalik. Nah bila ada orang yang punya pemikiran, saya belum pantas sholat, saya belum pantas ibadah karena apa? Saya masih berdosa. Nah ini pemikiran yang salah. Jadi harus dibalik. Selama saya masih berdosa, saya harus semakin dekat dengan Allah. Untuk pertama, tamhuha tadi, untuk menghapus dosa-dosanya, dan yang kedua, setidak-tidaknya untuk mengimbangi. Ketika nanti di mizan, ketika di timbangan amal, kita harus berusaha supaya amal baik kita melebihi
amal-amal buruk kita, seperti itu. Baik, Habib, ini maaf ada pertanyaan dari Ukhti Erin yang sepertinya urgent banget nih, Habib. Apa boleh pertanyaannya satu lagi? Satu lagi. Yang pertama tadi bukan? Untuk Kak Erin boleh disampaikan untuk pertanyaannya? Bismillah, maaf. Kenapa Iya, saya silakan. bilang urgent? Karena ini pertanyaan sesuai dengan apa yang saya rasakan sendiri gitu. Jadi merasa bingung harus kayak gimana. Jadi ya memang harus dipertanyakan. Menurut Islam atau bahkan menurut Habib, gimana sih caranya untuk mengobati seseorang yang udah mengalami mentalnya hancur dalam segala hal? Hancur dalam keluarga, hancur dalam hal pertemanan, hancur dalam hal lingkungan, semuanya hancur dan otomatis kan kalau secara logika mah sangat-sangat kondisi seperti itu tuh sangat-sangat memprihatinkan. Menurut Habib, gimana sih caranya agar saya pribadi teh bisa keluar dari zona itu gitu dan bisa menjadi orang yang mencoba menjadi orang yang lebih baik lagi. Baik, sudah merasa hancur dengan lingkungan yang ada, ya baik itu siapapun itu ya, Mbok. Dengan keluarganya, dengan temannya, dia harus cari lingkungan yang baru, itu pertama. Ya mungkin dia bisa hancur, anggaplah hancur ya dengan kata kasarnya, dia mungkin bisa saja hancur hubungan dengan keluarganya, hubungan dengan temannya, dengan saudaranya, tapi jangan sampai hancur hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin keluarganya dia ninggalin dia, temannya ninggalin dia atau menjerumuskan dia, tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak akan seperti itu. Allah Subhanahu wa taala akan menerima si orang tersebut untuk selalu kembali kepadanya. Allah Subhanahu wa taala senantiasa menunggu hamba-hambanya untuk bertaubat, untuk kembali, untuk taat kepadanya. Selama hamba itu tersebut masih hidup, masih bisa, selama ruhnya masih di kandung badan istilahnya, nah Allah Subhanahu wa taala masih memberi dia kesempatan seluas-luasnya untuk kembali. Jadi jalan terbaik untuk memperbaiki diri ya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya dengan sholat malamnya, dengan membaca Al-Qur'annya, dengan bermunajat tengah malam di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dengan menangis, dengan merintih di hadapan Allah Subhanahu wa taala, nah maka Allah akan memberikan dia jalan keluar dengan takwa. Nah, kita mungkin sering dengar ayat yang namanya ayat, istilahnya ayat 1000 dinar. Kenapa ayat 1000 dinar? Karena ayatnya sangat mahal, sangat berharga. Ayatnya berbunyi di awalnya saja, poin intinya wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberi dia jalan keluar. Seperti itu intinya. Ini dengan takwa kita semampu kita. Perintah Allah kita laksanakan, larangan Allah kita jauhi. Dengan kita berusaha seperti itu, Allah akan memberi jalan keluar. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah, kelanjutan ayat tersebut, Allah memberi dia rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Yang rezeki itu baik itu rezeki berupa materi maupun non materi. Karena rezeki itu tidak hanya uang, ada hal-hal yang lain. Ada keluarga yang baik rezeki, teman yang baik rezeki, lingkungan yang baik rezeki, keamanan adalah rezeki. Nah, jadi dia akan mendapatkan rezeki dari jalur yang dia tidak sangka-sangka. Wa may yattaqillah dan barang siapa yang bertawakal atau berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah adalah pencukup baginya. Allah akan mencukupinya. Jadi dia nggak butuh orang lain, dia nggak butuh dengan misalnya dengan keluarganya yang dia anggap telah hancur, dengan lingkungan yang telah hancur, cukup Allah Subhanahu wa taala, dia bergantung. Wa may tawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh, innallaha balighu amrihi qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah penyampai
urusan-urusannya. Waqad ja'alallahu likulli syai'in qadra, dan Allah telah menentukan bagi setiap sesuatu dengan kadar-kadarnya. Artinya kembali ke intinya, kalau kita ingin dapat jalan keluar, takwa kepada Allah, tawakal kepada Allah, serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Jadi jangan merasa dirinya hancur, semuanya mungkin meninggalkan dia, tetapi Allah tidak meninggalkan dia. Allah masih menunggu dia untuk kembali kepadanya. Seperti itu. Sudah cukup, Habib? Silakan. Ya. Alhamdulillah dari banyaknya pertanyaan ya yang udah disampaikan ke Habib, yang sudah dipertanyakan. Terima kasih Habib atas jawaban-jawabannya. Untuk teman-teman yang belum sempat bertanya, saking banyaknya ya pertanyaan, insya Allah minggu depan pasti ada lagi teman-teman bisa bertanya. Untuk sekarang karena pertanyaan lebih banyak ya, Habibnya juga harus istirahat teman-teman. Tuan, si Ana ambil alih bentar ya. Ya, silakan. Oke, jadi untuk pertanyaan mungkin nanti MC dikumpulin melalui rumah, kirimkan ke Ana langsung. Pertanyaan nanti insya Allah nanti coba Ana teruskan sampai, karena berhubung waktu juga semakin larut. Jadi sebelum majelis ini kita tutup dengan doa oleh Habib. Seperti yang disampaikan di awal tadi, kita ada sesi yang tidak kalah menarik, yaitu sesi untuk membantu saudara-saudara kita di Palestina dan juga wakaf Al-Quran. Nanti buku ini anak kasih sebagai rasa ucapan terima kasih karena telah ikut membantu saudara-saudara kita di sana dan pembagian mushaf Al-Qurannya. Jadi caranya cukup mudah atau cukup simpel, cukup niat atau komitmen kepada jamaah yang di majelis ini yang mau untuk membantu 10 mushaf Al-Quran, 1 mushaf Al-Qurannya sudah termasuk di dalamnya untuk membantu saudara-saudara dari Vietnam dan Ciandawa dan juga bagi-bagi mushaf. Jadi cukup niat saja dulu. Nanti buku ini kami kirimkan ke alam langsung pada ibu peserta yang turut andil serta bersama kami. Cukup niat dan komitmen. Jadi nanti penyalurannya ke nomor rekening ini, atau bisa minta ke MC atau di rumah yang ada di Wonosobo ya kalau nggak salah. Jadi cukup niat dan komitmen. Jamaah yang terandil ya membantu saudara-saudara kita Krishna dan Al-Quran. Insya Allah nanti dana dari acara ini, dari majelis ini, kita salurkan melalui Komite Persaudaraan Al-Aqsa. Apa? Betul, Bib? Iya. Berarti Habib Mahdi sendiri salah satu pengurusnya. Cuma kemarin Ana sudah menyalurkannya kepada Habib Abdullah Asegaf. Apa ya? Nah gitu. Jadi bagi majelis ini, jamaah yang mau buku ini, tapi kalau Ana tengok sekarang kondisinya jumlah peserta totalnya ada 26 lebih ya kalau nggak salah. Mungkin bisa Ana bagikan secara gratis. Nanti Ana kirimkan kartu nama ini, nomor rekening. Jadi bagi jamaah yang terandil untuk 10 mushaf Al-Quran atau 1 juta rupiah, untuk menunaikannya terserah kapan mau ditunaikan, tidak harus ditunaikan pada malam ini, tidak harus ditunaikan dalam bulan ini, bulan depan pun boleh, 2 bulan lagi pun boleh, dicicil pun boleh, terserah, tidak ada batasan waktu di sini.
Jadi contohnya 10 mushaf Al-Quran atau 1 juta rupiah, jamaah sekalian akan mendapat buku ini. Atau yang ada di sini insya Allah dapat semuanya, nanti dikirimkan aja datanya. Nama, alamat, untuk tujuan pengiriman buku, nomor WA. Jadi kami di sini bukan mengajak jemaah sekalian untuk ria, bukan mengajak untuk ria. Cuman di sini kita berprasangka berkeras, berlomba-lomba dalam berbakat secara keterangan, itu aja. Mungkin dari jamaah yang ada sekarang ini, silakan. Ada yang mau 10 mushaf Al-Quran dulu, silakan. Tidak ada batasan, 10 mushaf atau 5 mushaf pun boleh. Silakan. Ada? Boleh. Oke, ada beberapa pertanyaan. Ini dihubungi kemana? Ini boleh DM majelis ini, baik Al-Muhammadi, baik Al-Muhammadi nanti akan kontak Ana, atau boleh Ana nomor admin langsung atau nomor Ana pribadi. Afwan Ustaz, jadi yang bagi berminat untuk bukunya bisa DM IG atau nomor Uma langsung yang ke nomor 085 385 852180. Jadi teman-teman yang berminat untuk bukunya, untuk menyalurkan donasi seperti yang disampaikan sama Ustadz, teman-teman bisa langsung DM ke IG-nya atau ke nomor WA-nya, yaitu di 085 38 58 52 180. Jadi teman-teman bisa langsung chat aja kalau berminat. Jadi nanti dari Uma bisa langsung ke Ustadz. Seperti itu Ustadz. Ini ada tujuan sekarang nomor boleh ini langsung atau berangkat yang kita peroleh di sini kita telurkan boleh sebelum ada yang mau ditanyakan lagi? Ada atau Suara antum kurang jelas Ustaz. Coba mungkin ada yang mau ditanyakan lagi? Jelas. Oke, silakan. Pokoknya bukunya ini akan insya Allah besok kami proses untuk pengirimannya. Mungkin kalau di daerah kebanyakan kalau salah info ini anak dari Uma, daerahnya kalau dari Jawa Tengah ya, salah. Jadi mungkin butuh pengiriman, nanti anak kirim melalui pos, mungkin butuh waktu 1 mingguan untuk sampai ke tempat. Jadi nanti kirim nama, alamat tujuan pengiriman buku, sama tinggalkan nomor HP, nomor WA-nya itu aja. Jadi berapapun donasi yang dikirimkan dari jamaah yang ada saat ini, akan kami salurkan melalui Komite Persaudaraan Al-Aqsa Indonesia, yang mana Habib Mahdi merupakan salah satu pengurusnya. Kemarin Ana sudah salurkan kepada ketuanya langsung, Habib Abdullah Segaf. Silakan kalau ada yang mau ditanya sebelum ditutup ini, 10 mushaf Al-Quran 1 juta rupiah tidak harus ditunaikan riba, boleh dicicil 1 kali 2 kali, silakan. So, kalau nggak ada, kami persilakan kepada MC untuk mengusahakan Pak Habib
untuk tutup acara ini dengan doa, silakan. Alhamdulillah. Untuk acara selanjutnya adalah penyampaian doa yang insya Allah akan dibawakan oleh Habib sendiri. Untuk Habib, waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fid din wa barakatan fil umur وصحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمبتدئة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم أصلح من في صلاحه صلاح الإسلام والمسلمين وأهلك من في هلاكه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين. اللهم حرر قدسنا. اللهم حرر أقصانا. اللهم احميهم من عذاب اليهود. يا الله يا ودود يا قوي يا متين، احفظهم وانصرهم من كل شر ومكروه ومن كل من أرادهم بالسوء برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح أمة سيدنا محمد. اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد. اللهم انصر أمة سيدنا محمد بجاه نبينا محمد وعلى آل محمد وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Silakan. Baik, Kafan, MC silakan tutup acara, sudah boleh. Alhamdulillah, teman-teman. Baik, kita sampai di penghujung acara ya. Setelah mendengarkan ceramah sekaligus doa yang bermanfaat dari Habib, saya ucapkan minta maaf untuk sebesar-besarnya atas perkataan saya atau tingkah laku saya selama jadi moderator. Kurang lebihnya saya minta maaf karena kelebihannya dari Allah Subhanahu wa taala, kurangnya dari diri saya sendiri. Mari kita tutup kajian pada malam hari ini dengan membacakan doa kafaratul majelis dan hamdalah bersama-sama. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Habib, Ustaz. Sama-sama.